Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Mas Arafiu dan saya Mas Agil ingin ingin membahas tentang ayat-ayat tematik. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Ara. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda mengapa Allah memberikan ujian kepada hambanya? Menurut Anda? Kalau menurut saya sendiri, kenapa Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya yang hidup? Karena di setiap ujian pasti ada jalan keluar atau pasti ada, gimana ya mas menjelaskannya? Pasti ada jalan keluar dan pasti ada faedah-faedahnya dan ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya setelah kita menyelesaikan masalahnya. Tapi mengapa? Tapi sebagai seorang muslim, bagaimana cara Anda untuk menghadapi cobaan hidup tersebut? Dan apakah Anda sebagai hamba sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya cara menghadapinya pastinya akan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sanggup atau tidaknya pasti sanggup, karena Allah memberikan cobaan ke seorang hambanya pasti sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang cobaan hidup? Untuk dalil atau ayat sendiri ada, Mas. Di sini ada ayat dari Al-Anbiya ayat 35. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisa wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Allah. Masya Allah. Itu sebuah ayat yang menjelaskan tentang cobaan hidup. Bagaimana, dan untuk selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama muslim? Cara mewujudkan kasih sayang, Gimana Mas? cara mewujudkan kasih sayang itu gimana ya Mas cara menjelaskannya? Ya seperti hanya saling bantu. Ya itu termasuk dari kasih sayang, dan sebagai seorang umat muslim kan pastinya saling tolong menolong dan membantu yang sedang susah. Itu termasuk dari contoh kasih sayang mungkin Mas. Dan ya, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang? Untuk melakukan gimana pertanyaan Mas? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang? Ya seperti kita mengasih makan, terus kita merawatnya dari sejak kecil sampai mungkin sudah besar. Ya mungkin itu sudah termasuk ya Mas, merawat gitu Mas. Jadi kalau ngasih makan itu kan udah kewajiban. Kalau nggak dikasih makan kan bisa mati Mas. Ya enggak semua gitu toh Mas. Sembarang hewan kan enggak bisa, kalau buaya dikasih makan kita yang mati Mas. Iya. Ya Enggak semua hewan. Intinya mungkin tidak dikasari lah. Iya. Tidak memperlakukan kasar. Ya, dan tidak semua hewan bisa kita kasih makan. Kayak seperti hewan yang buas kan enggak mungkin kita kasih makan Mas. Oh iya. Bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang? Bentar Mas ya, saya cari dulu Mas. Ini pertanyaannya apa Mas? Pertanyaannya, adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang? Bentar, ini agak-agak susah sebenarnya Mas.
adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang? Ada mas, ini dari surat Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu mayar tadamikum antinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi ini dari potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa suatu saat Allah akan mendatangkan suatu kaum atau seseorang yang kita cintai atau dia pun mencintai kita. Itu mas. Oh iya. Ini menurut Anda apa itu bimbingan konseling sosial kemasyarakatan? Menurut Anda pribadi apa? Menurut saya bimbingan konseling sosial kemasyarakatan itu kita membimbing dan mensosialisasi masyarakat yang mungkin kita kayak kurang kayak gimana ya mas, kurang dalam bersosialisasi atau seperti orang-orang yang di dalam lapas penjara atau di kurang orang-orang yang kurang 100% intinya. Apa manfaat sikap sabar dan tawakal? Menurut Anda pribadi apa manfaatnya? Manfaat sikap sabar dan tawakal ya mas. Manfaatnya itu banyak mas, dan mungkin salah satunya manfaat sikap kita yang sabar itu akan gimana ya mas, melatih kesabaran itu akan membuahkan hasil sendiri mas untuk menguntungkan kita. Nggak mungkin mas kalau sabar itu nggak menguntungkan seseorang. Tapi kan sabar itu kayak susah mas, sabar itu. Iya, Nggak semuanya orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa, tapi kan Allah menjanjikan setiap manusia yang sabar, setiap umat Allah yang sabar. Pasti kosong masih. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa sabar dan tawakal dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita tidak menganggap sabar dan tawakal penting, kita akan selalu marah-marah, dan tawakal tidak akan gimana ya, tidak selalu ingat Allah. Iya. Sabar Kayak sering lalai. Ya sering lalai kan, nggak tawakal pada Allah. Dan sabar, kalau kita seseorang nggak sabar, nanti misalnya kita baca orang gitu kan, nggak sabar kan. Nggak sabar. Kan jadinya kasus kayak Ya, gitu. kayak gitu kan merugikan kita sendiri dan orang lain. Iya. Makanya kita sabar. Dan untuk semua orang saya harap bisa sabar kan menghadapi suatu masalah. Iya, semoga bisa sabar. Semoga bisa sabar. Kan sudah banyak di Indonesia yang banyak kasus pembunuhan, Ya, itu kan begal, gitu. Ya, kalau banyak juga yang karena kasus tidak sabar sampai berkelahi sampai mati, itu kan juga merugikan. Apalagi di rumah tangga, Iya. kan banyak pemukulan ke istri, Ya, kayak KDRT itu kan banyak namanya. bisa merugikan diri sendiri Dan orang lain. ya, keluarganya. Jadi sabar itu sangat penting mas. penting sekali. Penting sekali. Untuk kehidupan ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir. Adakah dalil atau ayat tentang sikap sabar dan tawakal? Ada ini dalilnya. Saya bacakan ya mas. Iya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassolati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, jadi ini mas, gimana ya? Ini janji Allah pada umat manusia, sabar pasti ya dijadikan penolong sama Allah. Iya. Siap. Apakah sudah selesai saja? Sudah sampai sini saja ya mas, kita lanjutkan lain kali. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Kalau banyak stres, pusing kepala, banyak beban, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kalau engkau sudah diberi Allah 3, kalau sudah dikasih Allah 3, dilapangkan dadamu, diangkat bebanmu yang membebani pundakmu, maka Allah kasih yang keempat. Apa dia? Wa rafa'na laka, kami angkat nama. Syaratnya 3. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Mana contoh orang yang diangkat Allah derajatnya? Nih mereka di atas. Sedikit lagi sampai ke langit. Kita yang ada di masjid ini adalah orang yang diangkat Allah derajatnya. Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih tenang dari kita, lebih nyaman dari kita, lebih tinggi jabatannya dari kita, tapi tidak tergerak hatinya untuk sholat Jumat. Sekarang dia sedang berada di kantornya di ruang AC yang dingin, tak terbuka pintu hatinya. Kita dipilih oleh Allah untuk datang ke rumahnya ini. Inilah wa rafa'na laka dzikrak. Mereka yang tidak sholat Jumat, matinya akan dimakan cacing tanah. Betul? Kita sama juga. Sama, tak ada beda. Cuman bedanya kita lepas dari man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci pintu hatinya, Allah sumbat telinganya, Allah tutup matanya. Summum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un, tak bisa kembali ke jalan yang benar. Kita alhamdulillah dengar ceramah ustadz sedikit takut, dengar ceramah ustadz ingin masuk surga, dengar ceramah ustadz takut masuk neraka. Itulah yang dimaksud kami angkat namamu. Kita tidak terkenal, kita tidak terkenal. Paling-paling kalau punya Instagram followernya 6 juta paling, nggak terlalu terkenal. Subscribernya paling 1 juta. Kalau dibandingkan artis-artis, kita tidak terkenal. Yang penting kita dikenal oleh malaikat. Catatan amal kita dilihat malaikat pagi, petang, siang, malam. Malaikat bertanya, waktu malaikat pagi bawa catatan sore, malaikat sore bawa catatan malam. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, ini amal siapa? Amal anak muda dari Masjid Al-Ma'mur. Anak muda yang lain mana? Sakau. Anak muda yang lain mana? Ngelem. Anak muda yang lain mana? Pacaran. Anak muda yang lain mana? Geng motor. Anak muda yang lain mana? Homo. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak muda yang lain mana? Tawuran. Tapi ada anak muda yang istiqomah sholat Jumat. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya senang dengar ceramah Ustadz. Sholatnya gimana Bu? Istiqomah, Jumat terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nyusul Pak Ustadz. Yang satu lagi, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Anak ibu, anak bapak udah ikut gimana sekarang? Biker subuhan. Terus subuh aja Pak Ustadz. Bertahap, berproses. Ustadz, kenapa terus anak muda? Orang tua ke masjid memang wajar. Liang lahat udah dekat. Yang tua jangan tersinggung, karena malaikat maut kalau nyabut nyawa nggak lihat akte kelahiran. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang khutbah. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang ceramah.
Maka selalu saya sampaikan, kalau saya meninggal di Sumatera, makam saya di sini. Kalau saya meninggal di Jakarta, kuburan saya di sini. Mana tahu, jangan sampai kita menyusahkan orang. Ini Ustadz Somad ini waktu hidupnya nyusahkan, ngundangnya susah betul. Udah mati pun susah juga. Bawa jenazahnya lagi ke Riau. Mana jenazah lebih mahal daripada orang hidup lagi. Masuk kargo lagi.